Jodoh, maut, dan rejeki sungguh menjadi misteri ilahi yang takkan bisa dipecahkan oleh manusia sehebat apapun kita mencari. Perjuangan melawan pandemi belum usai. Salah satu selebriti tanah air kembali gugur lantaran terpapar virus corona. Minggu, 4 Juli 2021, Jane Shalimar berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Penuh duka dan banjir air mata, terutama dari pihak keluarga. Lalu, bagaimana kondisi putra sematawayangnya Muhammad Zarno? Apa wasiat terakhir Jane untuk sang putra? Bukan hanya menyisakan duka, kepergian Jane Shalimar juga meninggalkan luka, terutama di hati orang-orang tercinta. Mulai dari kekasih Jane Shalimar yang turut hadir pada proses pemakaman hingga selesai, tak ketinggalan pula mantan suaminya, yakni Arsya Wijaya, juga langsung bergegas mengantar kepergian sosok yang pernah menghiasi kesehariannya. Lantas, seperti apa potret kesedihan kekasih Jane Shalimar dan juga Arsya Wijaya mengenang sosok yang begitu dicintainya? Dan bagaimana potret kedekatan Zarno dengan kekasih almarhumah ibunda di lokasi pemakaman? Memang, sejak sepekan terakhir, kondisi Jane Shalimar terpantau naik turun hingga sempat mengalami kritis. Awalnya, kondisi Jane baik-baik saja dan hanya menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Sayang, daya tahan tubuhnya menurun seiring dengan saturasi oksigennya. Dibawa ke rumah sakit, namun apa daya, semua unit penuh hingga akhirnya sempat menunggu selama 2 hari. Barulah almarhumah Jane bisa mendapatkan perawatan intensif di dalam ICU. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi Jane sebelum akhirnya almarhumah dinyatakan meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Jane Shalimar memang menghentak dunia hiburan tanah air. Selebriti sekaligus politikus itu tutup usia di usia 41 tahun. Mengembuskan nafas terakhir lantaran terpapar COVID-19, proses pemakaman Jane Shalimar pun berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Putranya Muhammad Zarno juga tampak menggunakan APD agar tetap bisa mengantar ibunda ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada hari Minggu siang, air mata putra sematawayang Jane pun turun tak terbendung, menunjukkan begitu dalam hatinya terluka. Hancur hati Zarno melihat sang ibu telah tiada. Kepiluan Zarno begitu tampak saat proses pemakaman berlangsung. Zarno tak kuasa menahan air matanya hingga Zarno pun tidak berhenti memegangi kepalanya seolah tak percaya akan kenyataan yang telah terjadi. Berselimut duka yang begitu mendalam, inilah potret kesedihan Muhammad Zarno menghantar kepergian sang ibu ke peristirahatan terakhirnya. Taruh di sana. Iya, iya.
sama yang gali kuburnya. Iya. Awal-awalnya dia kaget ya, di awal kaget ya. Iya. Dampingin dia terus. Iya, namanya apa ya? Dia anak tunggal ya, dia kehilangan banget dah. Nah, ini dia juga lagi istirahat. Meninggalkan satu orang putra yakni Muhammad Zarno, tentu pihak keluarga yang menemani perjuangan Jane selama di rumah sakit tahu betul betapa besar cintanya kepada putra satu-satunya itu. Bagaimana tidak, mereka selalu bersama-sama melalui pasang surut kehidupan. Jane selalu menjadi sahabat terdekat sekaligus orang tua bagi perkembangan dan tumbuh kembang Zarno. Harapan yang dipanggul olehnya untuk masa depan Zarno menjadi salah satu semangat sekaligus motivasi di dalam dirinya. Lantas, pesan apakah yang sempat ditinggalkan Jane terkait masa depan putranya Zarno? Keinginannya ya Ano bisa masuk ke Akabri atau kepolisian lah. Mudah-mudahan Ano bisa mencapai mewujudkan mimpi-mimpi ibunya. Kalau itu nanti kan tinggal keputusan keluarganya mau seperti apa. Tapi kalau saya lihat sih ya kan dia masih punya kakak, Jane kan masih punya adik kan. Gitu. Jane Shalimar pergi untuk selamanya meninggalkan kesedihan terdalam bagi putra sematawayangnya Muhammad Zarno. Lantas seperti apa kesedihan yang datang dari kekasih dan mantan suami atas kepergian Jane Shalimar? Seperti apa perpisahan pilu yang tercipta antara sang kekasih dengan Jane Shalimar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Kepergian almarhumah Jane Shalimar untuk selama-lamanya tidak hanya menyisakan luka bagi Muhammad Zarno maupun keluarga besarnya. Tetapi kekasih almarhumah juga tampak begitu terpukul melihat belahan jiwanya telah tiada dan kini sosoknya tak lagi hadir di dunia. Terlihat sejak proses pemakaman dilangsungkan, ia tak pernah beranjak dan selalu berada di sisi pusara almarhumah Jane Shalimar. Menundukkan kepala, bak merenungkan momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, seperti kehilangan sebagian dari hidupnya. Kekasih Jane Shalimar tak mampu menutupi kesedihannya. Mulai dari mengusap papan nisan beberapa kali, hingga menciumnya sebagai bukti cinta yang begitu mendalam. Penuh duka, inilah potret kesedihan yang tergambar dari kekasih Jane Shalimar selama proses pemakaman berlangsung. Meskipun sedih, namun ia tahu betul bahwa putranya Zarno jauh lebih terpukul dari siapapun. Tak ayal, sebagai pria yang begitu mencintai keluarga Jane, ia tetap berusaha menghibur Zarno yang tak kuasa menahan kesedihannya melihat sang ibu meninggal dunia. Mulai dari mengusap kepala Zarno saat menabur bunga di sisi pusara, hingga sebelum beranjak, ia pun turut menyempatkan diri menyambangi Zarno.
Berikan pelukan hangat layaknya sosok orang tua yang menguatkan anaknya di kala sulit. Inilah bukti cinta kekasih Jane Shalimar kepada almarhumah dan juga putranya. Tak hanya sang kekasih, mantan suami Jane Shalimar, Arsya Wijaya, juga hadir saat proses pemakaman di TPU Jeruk Purut berlangsung. Ya, meskipun sudah berpisah sejak akhir tahun 2020, namun Arsya Wijaya tak menampik dirinya terpukul atas kepergian wanita yang pernah mengukir kisah di dalam hidupnya. Berkomunikasi dengan Zarno, putra almarhumah Jane, Arsya pun hanya bisa memantau kondisi Jane dari jauh selama Jane dirawat di rumah sakit. Tapi akhirnya Jane Shalimar harus lebih dahulu menghadap kepada Sang Pencipta lantaran terpapar COVID-19. Dikabarkan melalui jejaring media sosial, tepatnya dari salah satu kerabat, Arsya yang mendapat informasi itu langsung bergegas menuju ke TPU Jeruk Purut untuk mengantarkan Jane ke peristirahatan terakhirnya. Mengantarkan ke peristirahatan terakhir, apalagi ini juga Jane pernah hidup sama saya lah. Tadi pagi kebetulan di WA grup juga ada yang ngabarin kalau memang Jane sudah meninggal. Saya pagi-pagi begitu baca persiapan langsung ke sini. Saya dengan Jane tuh memang sudah nggak komunikasi ya. Jadi saya pun tahunya memang dari teman-teman aja yang kasih kabar ke saya via WA. Saya komunikasi hanya sama Jarno aja. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dihapuskan segala dosa-dosanya, dilapangkan juga alam kuburnya, dan ditempatkan juga di surganya. Kemudian juga untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama Jarno anaknya, semoga sehat-sehat selalu, yang sabar. Insya Allah Mama sudah tenang di sana. Kekasih Jane dan mantan suami Jane sama-sama datang ke pemakaman untuk mengantarkan Jane Shalimar ke peristirahatan terakhir. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi terakhir Jane sebelum almarhumah dinyatakan meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Memang sebelum akhirnya almarhumah Jane harus mengembuskan nafas terakhirnya, kondisi Ibunda Zarno itu dikabarkan terbaring lemah dan melalui masa kritis di rumah sakit akibat COVID-19 yang dideritanya. Ya, awalnya Jane memang hanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bukannya berangsur pulih, kondisi kesehatannya justru memburuk. Mulai dari saturasi oksigen yang terbilang rendah hingga kabarnya sempat mengalami sesak nafas. Sontak, kerabat dan keluarga pun segera berusaha membawanya ke rumah sakit. Namun, lantaran saat ini kapasitas pasien di rumah sakit membludak, Jane pun sempat harus menunggu 2 hari hingga akhirnya bisa mendapatkan perawatan intensif di dalam ICU. Lalui fase kritis hingga menggunakan ventilator guna membantu pernafasannya. Benarkah semua itu terjadi lantaran penyakit asma bawaan yang selama ini diderita oleh sosok Jane Shalimar?
penyakit asma, penyakit bawaan. Senin itu kita dapat masukin Jen ke GMC ya. Masukin GMC, kondisinya memang saturasinya masih naik turun. Kita sambil menunggu ICU, masuk ICU tanggal 30 ya? 30 ya? Tanggal 30 masuk ICU. Nah memang kondisinya Jen itu karena sempat saturasinya drop banget sampai ke 30. Nah itu untuk menstabilkannya itu ya dokter sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Allah lebih sayang sama Jen. Apa udah nggak ngerasain sakit lagi? Jen sebenarnya sudah pernah masuk rumah sakit ya, karena dia punya asma. Dia masuk rumah sakit 2-3 hari. Kita tuh udah cari ya beberapa rumah sakit, memang full banget, memang full, nggak ada. Saya juga udah coba telepon semua rumah sakit kan, memang lagi crowded banget. 2 hari baru dapat. Pada situ diputuskan memang Jen harus pakai ventilator. Nah disinilah mulai ini kan bekerja semuanya kan, baru udah masuk ventilator itu kan, masuk obat segala macam kan. Nah jadi singkat ceritanya ventilator digunakan Jen selama 5 hari. Waktu sama saya dulu sempet sih ngeluh sesak napas, cuman memang sesaknya itu karena apa saya juga nggak begitu nggak begitu tahu lebih dalam lagi, karena pada saat itu juga Jen juga nggak begitu cerita lebih dalam lagi sih, cuman sempat ngeluh sesak beberapa kali. Tentu, kondisi kritis yang dialami oleh Jane Shalimar juga menimbulkan kekhawatiran, tak hanya bagi sanak keluarga, tapi juga teruntuk para kerabat. Apalagi setelah dipasangkan alat ventilator untuk membantu pernafasannya, Jane Shalimar dikabarkan sudah terbaring lemas dan tidak berdaya di atas tempat tidurnya. Sayang, lantaran dirawat di ruang ICU, tak satu pun diperbolehkan masuk untuk mendampingi langsung dikala Jane menjalani rawat intensif. Dan akhirnya, perjuangan Jane melawan penyakitnya harus berakhir. Tuhan lebih mencintai almarhumah dengan memberikan kesembuhan yang abadi. Lantas seperti apa keluarga mengenang sosok Jane Shalimar? Dalam kondisi di ruang ICU itu kan dia udah nggak bisa ngapain ya. Jadi virus itu udah menyerang tubuhnya ya. Jadi ya nggak bisa berbuat apa lagi. Pejuang tangguh. Kuat banget. Dia memang nggak pernah mau bilang Sakit. pesan enggak sih, karena dia memang bilang iya saya kuat. Dia menyatakan dirinya dia kuat, dia mau sembuh, saya kuat kok, saya kuat. Cuma manusia boleh berencana, Tuhan menentukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.